Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan tokoh dengan unsur intrinsik lainnya. Hubungan penokohan dan latar terlihat dalam penggambaran tokoh. Dalam cerpen Opportunities, keadaan tempat tinggal tokoh A memperkuat bahwa A adalah seorang petani, atau hubungan latar suasana yang memengaruhi perasaan tokoh, seperti yang tergambar dalam cerpen A. Gerimis itu, kedatangan gerimis selalu menyiksa batin tokoh Ima dengan perasaan bersalah. Hubungan tokoh dan latar waktu juga digambarkan pengarang dalam cerpen Alunan Biola Penghabisan. Selama 7 hari Pak Karta tersiksa dalam sakaratul maut karena belum rela meninggalkan dunia sebelum rindunya terobati. Dalam sebuah cerita, tokoh juga berperan dalam membawakan alur. Dalam cerpen A, Gerimis itu, ada kalanya alur kembali ke masa lalu flashback yang disajikan dengan tokoh Imah terkenang pada kejadian yang telah berlalu, awal pertemuannya dengan Somat, suaminya. Keterkaitan antara tokoh dan sudut pandang juga terjalin erat dalam cerpen-cerpen pada kumpulan cerpen A. Gerimis itu karya Hidayat Banjar ini. Sebahagian besar cerita dalam cerpen menggunakan sudut pandang orang ketiga dan pengarang menggunakan nama dalam menampilkan tokoh cerita. Agar pembaca mendapat gambaran yang jelas mengenai tokoh yang berperan dalam cerita, biasanya pengarang memiliki gaya bahasa tersendiri, seperti kecantikan wajah tokoh Siti yang digambarkan dengan gaya bahasa Simele. Tema ketidaksyururan pada cerpen Opportunities digambarkan dalam ucapan dan pikiran tokoh A, B, C, D, E, dan F dalam cerpen Opportunities tidak bersyukur terhadap hidup yang ditetapkan oleh Tuhan. Keseluruhan tokoh selalu menyesali atau mengeluhkan keadaan yang mereka hadapi. Sikap tokoh Sigit bersama keenam temannya yang mengakui perbuatan mesum mereka tanpa malu-malu dalam cerpen Kawin Undi menunjukkan degradasi moral di kalangan pemuda yang merupakan tema dalam cerpen tersebut. Artinya, tema dan tokoh memiliki hubungan yang erat. Pada umumnya, dalam sebuah cerita, ada pesan moral yang ingin disampaikan pada pembaca oleh pengarang. Pengarang dapat menyampaikan pesan moral secara langsung melalui seruan, saran, atau peringatan di akhir cerita. Biasanya, tokoh utama yang bertugas menyampaikan pesan moral tersebut. Seperti dalam cerpen Bom, tokoh Dayat ditugasi pengarang untuk menyampaikan pesan amanat cerita melalui pidatonya pada akhir cerita. Dalam cerpen Bom, pengarang menyampaikan kritik sosial bahwa budaya suap kolusi dapat menghancurkan negara kita lebih dahsyat dari bom atom yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Dalam penyampaian amanat, pengarang membutuhkan tindak tokoh karena tokoh dan amanat memiliki keterkaitan yang erat. Sekian, terima kasih.